Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah muliakan dan Allah berkahi. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di siang hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat waktu, nikmat nyawa, sehingga kita masih berada dan masih bisa berjuang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah di dunia yang fana ini. Dan kita diberikan kesempatan untuk berada di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Dan bukan hanya di awal, bukan hanya sampai pertengahan. Allah memberikan kita kesempatan untuk berada di fase terbaiknya Ramadan, di hari-hari terbaiknya Ramadan, di malam-malam termulia dari 1 tahun Hijriah. Kita telah memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Malam-malam dan hari-hari yang dinanti oleh para ulama, dinanti oleh para ahli ibadah. Mereka menunggu momentum ini selama 1 tahun penuh. Dan ketika mereka selesai mengerjakannya, mereka punya rasa sedih karena harus berpisah dengan dimensi waktu yang begitu spesial ini. 10 malam terakhir dan 10 hari terakhir Ramadan telah bersama kita pada detik ini. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pujilah Allah Tabaraka wa taala, karena orang yang punya akal sehat tahu bahwa nikmat waktu lebih berharga daripada nikmat harta. Nikmat nyawa, dan kita bicara nyawa, kita bicara waktu, hadirin sekalian. Itu lebih jauh, lebih berharga dan lebih bernilai daripada nikmat harta benda. Apa artinya kita punya uang banyak kalau Allah tidak kasih waktu kepada kita? Dan sebaliknya, apabila kita tidak punya uang tapi Allah berikan waktu, maka kita punya kesempatan menggunakan waktu itu untuk mencari nafkah dan mencari rezeki yang halal dari apa yang Allah persiapkan kepada kita. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan sampai kalian wafat kecuali dalam kondisi beriman, kecuali dalam kondisi berislam, kondisi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan benar, berbicara dengan jujur. Yuslih lakum a'malakum. Maka Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Allah akan perbaiki urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki bagaimana cara kita merespon dan menyikapi setiap ujian dan setiap masalah di dalam kehidupan yang fana ini. Caranya bagaimana, hadirin? Bertakwalah kepada Allah dan berbicara yang benar dan jujur sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab di atas. Oleh karena itu, marilah kita menjaga ketakwaan kita, khususnya menjaga ketakwaan di 10 hari terakhir atau di 10 malam terakhir. Jangan sampai lepaskan momentum yang ada di tengah-tengah kita. Hadirin yang Allah muliakan, manusia terbaik, Nabi Muhammad SAW, dengan segala pencapaian beliau, dengan segala prestasi beliau, dengan segala kedudukan beliau tidak melepaskan 10 hari ini. Bahkan beliau beriktikaf, fokus dalam beribadah di masjid selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Mungkin sebagian kita tidak bisa di level itu. Mungkin sebagian kita tidak bisa beriktikaf pada 10 hari ini. Tapi bukan berarti dilepaskan begitu saja. Bukan berarti dilepaskan begitu saja. Karena malam-malam ini sangat spesial. Malam-malam ini
adalah malam-malam terbaik dari 1 tahun dalam tahun Hijriah. Dan di salah satu malam-malam ini ada malam Lailatul Qadar yang Allah firmankan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan kurang lebih. Kita beribadah 1 malam di malam Lailatul Qadar, maka pahalanya, keutamaannya, keberkahannya, kedudukannya itu lebih banyak, lebih tinggi, lebih afdal daripada beribadah selama 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan, tapi Allah katakan khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Pertanyaannya simpel, apakah usia kita bisa sampai kepala 8, hadirin? Kata Rasulullah SAW secara umum bahwa usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sangat jarang di antara kita punya usia sampai 80 tahun. Dan yang punya usia sampai 80 tahun, apakah benar-benar ia gunakan untuk beribadah detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun? Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Berapa tahun yang kita gunakan untuk ibadah? Jika seluruh hidup kita dan setiap waktu dalam kehidupan kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berpikir bahwa waktu yang kita pakai untuk tidur sudah berapa tahun, waktu yang kita gunakan untuk santai berapa tahun, waktu yang kita gunakan oleh screen time berapa tahun, waktu yang kita gunakan untuk ngobrol berapa tahun, dan waktu yang kita gunakan untuk maksiat dan dosa berapa tahun, hadirin sekalian. Apabila seseorang tidur selama 8 jam setiap hari, maka dan dia usianya 60 tahun, maka dia sudah kehilangan 20 tahun hanya untuk tidur sendiri. Belum untuk kegiatan lain, belum untuk senda gurau, belum untuk santai-santai, belum untuk jalan-jalan, belum untuk melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya, dan belum untuk maksiat dan dosa yang kita lakukan selama ini. Maka momentum ini jangan ditinggalkan. 1 malam kita beribadah itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan hadirin Allah muliakan, Nabi SAW menyampaikan apa yang Allah inginkan dari kita. Kata Nabi SAW, taharrau lailatul qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi malam ini yang lebih baik daripada 1000 bulan hanya ada di 10 malam terakhir di Ramadan. Atau kita hanya diminta untuk mencarinya di 10 malam terakhir Ramadan. Bahkan dalam riwayat yang lain lebih spesifik lagi, fil witri minal ashril awakhir min Ramadan, khususnya di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hadirin Allah muliakan, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Al-Muhsin, Allah itu baik banget dengan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meminta kita mencari malam ini selama 1 tahun penuh. Kalau Allah perintahkan kita mencari malam Lailatul Qadar selama 1 tahun penuh, semua orang yang berakal sehat mengatakan sangat layak. Anda beribadah 1 tahun penuh, lalu Anda mendapatkan pahala lebih dari 83 tahun 4 bulan. Logika mana yang mengatakan ini rugi? Logika mana yang mengatakan ini nggak masuk akal? Logika mana yang mengatakan ini terlalu berat? Semua orang yang punya akal sehat, yang berpikir rasional, akan mengatakan ini adalah proyek yang sangat menguntungkan. Hadirin, bekerja selama 1 tahun, lalu gajinya 83 tahun 4 bulan. Siapa yang berani mengatakan ini rugi? Siapa yang mengatakan ini buang-buang waktu? Siapa yang mengatakan ini nggak worth it? Semua orang berakal sehat mengatakan bahwa ini adalah proyek yang sangat layak untuk diperjuangkan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha baik kepada kita tidak meminta kita 1 tahun, hadirin sekalian. Tidak meminta kita mencari selama 6 bulan. Tidak meminta kita mencarinya selama 3 bulan. Tidak meminta kita mencarinya selama 1 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita mencarinya selama 10 malam. 10 malam. Di bulan Rabiul Awal atau Rabiul Tsani atau Safar, bukan. Di bulan terbaik. Di bulan Ramadan. Di bulan di mana support system itu dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan dan diberikan kepada kita. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan ini. Pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah di bulan ini. Syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan ini. Dan atmosfer berbeda. Dan kita hanya diminta mencari selama 10 malam dan kita tidak sanggup. Marilah kita jujur kepada Allah. Kalau kita wafat, lalu kita
dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdiri di hadapan Rabbul Alamin pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim, di hari di mana tidak ada manfaatnya harta maupun anak-anak serta keluarga besar kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Lalu Allah bertanya, "Kenapa Anda tidak mendapatkan Lailatul Qadar di Ramadan 1446 Hijriah?" Apa jawabannya kita hadirin sekalian? Sedangkan manusia yang paling sibuk, Rasulullah SAW, itu bisa mendapatkannya. Utsman bin Affan, khalifah hadirin, pemimpin umat, di 10 malam terakhir, 1 malam 1 kali khatam. Bukan 1 juz, bukan 2 juz, bukan 3 juz, bukan 4 juz. 1 malam sekali khatam Al-Quranul Karim. Yang pastinya lebih sibuk daripada kita, lebih pelik urusannya daripada kita. Hadirin Allah muliakan. Ini seringkali bukan tentang waktu, bukan tentang kesibukan, ini tentang mentalitas. Ini tentang tekad. Makanya ketika Nabi Adam tergelincir, Allah SWT mengatakan apa? Walam najid lahu azma. Kami tidak melihat ada tekad atau mentalitas pada saat tergelincir tersebut. Kita tergelincir seringkali bukan karena kesibukan. Banyak orang lebih sibuk dari kita. Banyak orang lebih ribet daripada kita. Tapi mereka diberikan taufik oleh Allah SWT untuk mendapatkan momentum kebaikan demi kebaikan. Seringkali ini masalah kejujuran, lalu mentalitas, sebagaimana yang Allah firmankan, walam najid lahu azma. Kami tidak melihat adanya tekad dari diri Anda. Kami tidak melihat adanya keseriusan dari diri Anda pada saat Anda tergelincir. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ba'd. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah muliakan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, khususnya di 10 hari atau 10 terakhir bulan Ramadan ini. Dan Nabi SAW mengatakan, "Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, beribadah di malam Lailatul Qadar, khususnya qiyamul lail, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hidupkan malam tersebut, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu jika dia hidupkan karena iman dan karena berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di waktu yang sama, Nabi juga mengancam. Kata Nabi SAW, "Man hurima khairaha faqad hurim." Barang siapa yang gagal mendapatkan Lailatul Qadar, maka ia divonis sebagai orang yang gagal dan terhalang dari berbagai macam kebaikan. Ini tidak main-main hadirin sekalian. Kenapa demikian? Karena semua sudah dipermudah, semua dilancarkan. Hanya 10 malam. Bahkan Nabi SAW bicara spesifik. Kalau benar-benar kita nggak bisa 10 malam, ya minimum malam-malam ganjil. Manfaatkan sebagaimana kata Nabi SAW. Dan kalau tidak bisa juga, apalagi yang kita jadikan alasan hadirin sekalian. Sekali lagi, ada banyak orang, banyak sosok yang lebih sibuk, lebih pelik urusannya daripada kita. Mereka bisa. Dan bukannya bisa, mereka mencapai pencapaian yang luar biasa. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ulama mengatakan, kenapa iyyaka na'budu digabung dengan iyyaka nasta'in? Karena inti dari hidup ini adalah beribadah. Dan kita nggak akan bisa beribadah kecuali ditolong oleh Allah. Dan Allah menolong kita ketika kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah dan maksimalkan. Dan korbankan sedikit dunia kita untuk 10 malam terakhir ini. Hadirin yang Allah muliakan. Karena di hari kiamat, atau sebelum hari kiamat, di alam kubur kita, yang bisa mensupport kita adalah amal soleh kita. Di dalam kubur kita, yang bisa mensupport kita adalah ibadah-ibadah kita. Yang bisa mensupport kita adalah sholat kita, zikir kita, doa kita, khususnya di 10 malam terakhir. Karena kalau kita dapat Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada beribadah selama 83 tahun dan 4 bulan. Ini kesempatan bagi kita yang suka lalai, suka khilaf, khususnya di masa lalu. Ini kesempatan memperbaiki diri dan melakukan sesuatu untuk mengakselerasi kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman kita tidak akan masuk dan nggak akan membela kita di dalam kubur. Orang-orang yang kita andalkan nggak akan bela kita dalam kubur. Uang yang kita cari nggak akan membela kita dalam kubur. Bisa jadi uang-uang itu memberatkan kita di dalam kubur karena kita mengambilnya dengan cara yang haram dan uang tersebut melalaikan kita dari bertakarub, mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah. Apalagi kalau melalaikan kita di 10 malam terakhir ini. Sekali lagi hadirin Allah muliakan,
10 malam terakhir ini itu tidak akan lama, hanya 10 malam. Lalu semua akan berakhir. Dan yang ada adalah penyesalan demi penyesalan. Dan sekali lagi, penyesalan orang yang akan wafat atau pada saat ia meninggal dunia adalah Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku di dunia agar aku bisa beribadah. Ibadah yang dulu aku lalaikan. Ketika kita bersama kematian kita, bukan kerjaan yang kita cari, bukan uang yang kita inginkan, bahkan bukan ketemu istri atau anak-anak yang kita maui. Yang kita inginkan adalah waktu untuk beribadah dan bertakarub kepada Allah. Dan hari-hari ini Allah berikan itu kepada kita yang tidak Allah berikan kepada sebagian kita. Maka maksimalkan, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan sunnah Nabi SAW adalah sapu bersih di 10 malam ini. Sapu bersih. Sapu bersih lebih baik, dan sapu bersih lebih mengamankan tiket kita mendapatkan Lailatul Qadar. Dan sapu bersih 10 malam adalah sunnah dan tuntunan Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan semoga kita menutup kebersamaan kita dengan Ramadan dengan husnul khatimah. Ini adalah finalnya Ramadan, dan dalam setiap event dan kompetisi, kekalahan yang paling menyakitkan adalah kekalahan di partai final, bukan penyisihan. Kekalahan di partai penyisihan tidak membuat seorang atlet menangis. Kekalahan di perlawanan final tidak membuat atlet menangis. Tapi begitu mereka kalah di partai final, atlet-atlet yang begitu perkasa itu meneteskan air mata. 10 hari terakhir adalah finalnya Ramadan. Maka jangan sampai kita gagal, tergelincir di 10 hari ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma wafiqna li tahari lailatul qadar. Allahumma wafiqna li tahari lailatul qadar fi hadha Ramadan. Allahumma wafiqna li tahari lailatul qadar fi hadha Ramadan. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.